setiap variabelnya. Punya 10 pertanyaan. Nah, untuk responden 1 ini saya jumlahkan. Saya kasih jumlah di sini. Ya. Jadi ibaratnya kalian tinggal klik kanan, insert. Nah, nanti kalian di sini tinggal jumlah. Ya. Nah, ini jumlahnya. Nah, terus cara menjumlahkannya gimana? Kalau pakai Excel sudah tahu ya. Kalian tinggal klik di sini. Tanda panahnya, klik sum. Sum dari mana ke mana? Dari sini sampai ke sini. Tinggal di enter. Terus klik di sini, nah, terus ada kotak kecil di sini ya. Ini kotak kecil di sini. Pastiin kursornya tandanya jadi plus di sini. Kalian drag ke bawah. 30 responden. Sampai responden ke 30. Itu ya. Sudah. Nah, itu jumlahkan. Begitu juga untuk yang variabel berikutnya. Caranya sama. Tinggal jumlah. Jadi ibaratnya kalian bikin rekapan data aja dulu seperti ini. Ya. Jadi kalau dari kuesioner apa namanya Google Form itu kan masih macam-macam ya pertanyaannya. Nah, nanti kalian bisa langsung ke sini. Itu nanti kalian rekap dulu seperti ini. Oke. Untuk masalah ngerekap masih ada yang bingung nggak? Kita pelan-pelan aja. Ya, untuk merekapnya ada yang bingung nggak? Bapak, kalau angka-angkanya itu gimana sih Pak? Gak ngerti. Angka ini. Iya. Kalau Oke. pertanyaannya yang jawabannya tuh berupa kalimat gimana Pak? Oke, kalau yang berupa kalimat gimana? Kalau misalnya berupa kalimat, maka kalian rekap dulu ke Excel. Kayak gini misalnya. Ke Excel, ke SPSS, sorry. SPSS nih. Saya kalian masuk dulu. Ini misalnya di sini itemnya, item jawaban. Jadi berarti itu harus dikonversi dulu. Gitu ya, ini pertanyaan 1, pertanyaan 2, misalnya kayak gitu ya. Nah, dia di sana datanya kan berupa string ya, kayak gitu. Nah, value-nya, jadi kalian tentuin nih labelnya tadi, misalnya 1, labelnya dia sangat tidak puas, kayak gitu ya. Nah, terus yang kedua misalnya tidak puas. Jadi kalian rubah dulu di sini. Ya, misalnya cukup puas. Ya. Berarti puas. Yang kedua misalnya sangat puas. Oke. Ya. Nah, ini saya bikin tuh pertanyaan 1, pertanyaan 2, nanti tadinya masuk ke sini. Misalnya kan item pertanyaannya jadi kayak gini ya. Yang hasilnya kan begitu ya. Puas, tidak puas, cukup puas. Gitu kan. Nah, datanya kan jadi gini. Nah, kalian tinggal ginikan saja. Value label, klik, berubah deh jadi angka, kalian copy-in, ya, copy, dan pindahin ke Excel. Gitu ya, paham? Gitu. Jadi nanti ngerekapnya dari Excel yang puas, tidak puas, macam itu, kalian copy-in
itu nanti kalian tinggal di sini itu rubah. Jadi value-nya nih yang kalian rubah. Kayak tadi ya. Ini value-nya kalian bikin. Itu. Nanti setelah itu kalian masuk sini, ini kan dikopiin datanya masih puas, tidak puas kayak gitu ya. Nanti kalian tinggal view value labelnya di uncheck. Nanti dia berubah jadi angka. Kalian tinggal kopiin ke Excel. Begitu. Oke? Pak, Bapak mau tanya lagi. Kalau misalkan yang jawabannya tuh bukan yang gitu, tapi emang sesuai pemikiran si kuesionernya gitu, jadi berupa paragraf dari kuesionernya, jadi bukan pilihan yang kita kasih. Itu gimana Pak? Apa gak usah dimasukin ke sini? Oke. Jadi kalau misalnya, berarti kamu pakai kuesioner terbuka ya? Tapi campur Pak itu tuh, jadi cuman 2 soal sih Pak yang ada kayak gitunya. Oke, kalau untuk kuesioner terbuka, yang ibaratnya responden dia nulis sendiri ya kalimatnya, itu kalian tidak perlu uji validitas reliabilitas. Jadi yang harus diuji itu adalah kuesioner yang tertutup, yang ibaratnya yang pilihannya yang kalian tentukan sendiri. Gitu. Jadi kalau yang terbuka nggak usah. Jadi yang dimasukin nanti ke kita ujikan validitas reliabilitas itu adalah yang hanya pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang tertutup saja. Gitu. Oke. Oke Pak, siap. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, silakan. Kalau masih ada yang bingung cara ngerekapnya, kamu nanya. Silakan. Tadi kan yang misalkan si jawabannya tuh puas, tidak puas, sangat tidak puas, sangat puas. Kan SPS dulu ya. Iya. Itu boleh manual nggak sih Pak? Misalkan saya tuh udah tahu bahwa sangat tidak puas. Puas itu tidak perlu dua, tidak dulu atau saya boleh langsung isi Excel? Boleh aja sih. Boleh aja. Ibaratnya kalau misalnya kamu mau manualin, ya silakan. Tapi ibaratnya kan kalau misalnya datanya cuma sedikit, nggak apa-apa. Gitu ya. Ibaratnya kamu nggak akan capek. Tapi kalau misalnya datanya banyak, saran saya sih dikonversi dulu di SPSS. Jadi biar lebih cepat. Oh, berarti manual juga boleh, terus dikonversi juga boleh. Gitu. Jadi kalau saya share kenapa di KSPSS, yang saya takut adalah data kalian itu misalnya saya pakai responden 100 gitu ya, kan lumayan satu pertanyaan 100 kalian konversi manual satu-satu, gitu ibaratnya kan ribet banget. Jadi 100 kalian punya pertanyaan misalnya 20 kayak 100 berarti 20 data kalian ketik di manual kayak gitu. Nah ibaratnya itu kan agak PR gitu. Nah, jadi biar lebih mudah itu enaknya kita masukin ke SPSX dia langsung konversi sendiri gitu sih ya. Tapi kalau mau manual nggak apa-apa. Oke. Nah sebenarnya gimana cara menghindari biar hasilnya tuh tidak seperti ini gitu ya. Itu sebenarnya kalian tinggal di di item pertanyaan. Kalian buat kalimatnya ibaratnya yang hasilnya tuh jadi 1, 2, 3 kayak gitu ya. Kita coba dulu Google Form-nya. Coba ya. Oke, misalnya. Jadi ketika kalian bikin item pertanyaan, kalian bisa pakainya bukan multiple choice, tapi kalian bisa pakai linear. Ya.
kayak gitu. Atau misalnya kalau nggak pakai mapping, bentar, saya jadi lupa ya. Kalau saya pakai linear scale 1/5. Nah, nanti kalian tinggal bilang ini misalnya udah buat buat ya, kita bentuknya jadi kayak gini. Jadi ketika kalian nanti submit, yang keluar itu adalah angkanya, bukan ini. Jadi dari sini juga kan responden dia udah tahu skalanya 1/5, di mana 1 itu sangat tidak puas, misalnya yang 5 itu sangat puas. Nanti mereka tinggal pilih 1, 2, 3, 4. Nah, kayak gitu ya. Itu bisa nanti hasilnya dia berupa angka langsung gitu. Jadi nggak pakai apa namanya, nggak pakai kalian nge-converti gitu. Bisa sih sebenarnya. Itu caranya. Tapi kalau misalnya kuesionernya udah disebar sih, ya nanti aja. Tapi kan kalian kan sekarang baru pakai yang 30 ya. Kalian baru pakai yang 30. Nah, nanti ketika kalian yang pakai ibaratnya sudah uji kredibilitas kan, nanti kalian pakai datanya itu kan lebih dari 30-an ya. Nah, nanti kalian bisa perbaiki kuesioner ini jadi begitu gitu, biar nanti keluarnya angkanya. Oke, saya balik lagi ke sini sebagai ke sini ya. Nah, kalian rekap. Setelah kalian rekap, nanti kalian jumlahkan ya tadi ya. Dan di sini setiap variabelnya saya kalian pakai 30 aja. Nah, 30 biar tak pusing, saya copy-in dulu. Bentar ya. Nah, biar nggak pusing, bisa datanya saya gerak dulu. Oke, nih 30 ya. 30 data. Oke. Jadi kalian jumlahkan. Nah, setelah kalian jumlahkan, baru kita mulai masuk ke SPSS. Nah, untuk uji validitas dan reliabilitas, itu kalian kalau misalnya punya 3 variabel X1, X2, dan Y, maka kalian uji validitasnya harus lakukan per variabel, jadi nggak bisa dicampur semua. Ya, karena item pertanyaan di X1 khusus X1, X2 di X2 ya di aja, jadi nggak bisa disatuin. Betul. Jadi misalnya gini, saya akan uji validitas dulu yang item pertanyaan X1. Oke, maka saya akan kopikan apa? Saya akan kopikan nih, dari sini sampai jumlah ya. Sampai jumlah, saya klik ke bawah, kopikan. Ya, saya buka baru aja ya. Biar nggak pusing. Oke, saya masukin langsung ke sini. Oke, baru saya ini tuliskan variabel 1, pastikan pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, pertanyaan 4, pertanyaan 5, 6, 8, 9, 10. Sorry, yang terakhir itu adalah jumlah tadi ya. Oke, untuk tipenya ini jangan tipe strict, tapi dia adalah nomor. Semuanya nomor.
Silakan. Kalau diganti numeriknya itu tuh satu-satu juga ya, apa nggak bisa? Iya, satu-satu. Gitu. Kalau dia tiba-tiba berubah dari apa? Biasanya sih ketika kalian masukin angka gitu ya, itu dia langsung numerik. Tapi kalau misalnya dia berubah menjadi string ya mau nggak mau satu-satu gitu. Nah kayak gini ya. Oke, kita balik lagi. Ini pertanyaan 1 sampai pertanyaan 10 di sini. Oke. Untuk data di sini measure-nya kalian rubah jadi ya. Oke, semuanya dia berubah jadi siap. Ya, semua berubah jadi scale. Sudah. Nah, kalau sudah, baru kita akan olah. Ya, ini untuk variabel yang pertama. Saya akan uji variabilitas variabel yang pertama. Oke, saya punya data berapa banyak? 30 ya. 30. Oke, nah kalau sudah, kalian tinggal masuk ke analyze. Kita akan uji validitas dulu ya. Jadi validitas, reliabilitas. Validitas dan reliabilitas. Jadi validitas dulu baru terakhir nanti kita reliabilitas. Oke. Nah, dari sini sekarang kita klik analyze. Oke. Klik analyze. Ketika sudah klik analyze, kalian arahin ke correlate ya. Correlate. Kemudian klik di varian. Oke. Sudah ya, nanti tampilannya akan jadi analyze, correlate di varian. Oke, masuk. Nah, habis kayak gitu, kita kontrol A aja semuanya. Masukin semuanya. Nah, kayak gitu. Masukin semuanya. P1 dari semua pertanyaan masuk. Oke. Nah, untuk correlation coefficient yang kalian pakai adalah Gibson. Klik Gibsonnya. Kemudian untuk test of significance-nya dia pakai two-tail. Flag-nya di checklist juga. Ya. Jadi kalian checklist. Aduh. Nah, kalau sudah, kalian tinggal oke. Nah, seperti ini. Nanti akan ada output seperti ini. Ya, ada output seperti oke. Nah, sebelum saya bahas outputnya, untuk uji validitas reliabilitas, kalian download dulu yang namanya tabel R. Oke, jadi kita download dulu tabel R. Jadi biar nyambung gimana cara lihatnya gitu ya. Kita ambil dulu tabel R ya. R tabel. Oke, R tabelnya kita ambil dulu. Oke, kalian download dulu R tabelnya. Dan download dulu R tabelnya. Terserah mau yang mana aja.
penting yang ada R tabel lengkap. Ada R tabel lengkap. Oh, ya, ya kan 30. Oh, ya. Jadi kalian harus download dulu R tabelnya. Oke. Nah ini R tabel. Oke. Jadi cara bacanya gimana? Kalian harus tahu dulu aturan dalam uji validitas. Jadi yang digunakan adalah R tabel. Jadi sebenarnya uji validitas itu kita membandingkan antara R tabel dan R hitung. Gitu ya. Itu konsepnya. Nah, untuk mengetahui nilai R tabelnya berapa, standarnya SPSS ketika taraf signifikannya tidak kalian otak-atik, dia pakai taraf signifikannya adalah 5%. Ya, ini 5%. Oke. Nah, taraf signifikannya 5%, kemudian N itu adalah jumlah responden. Jadi kalian tinggal lihat aja. Jumlah respondennya berapa? 30. Berarti kita pakai 5%. Berarti nilai R-nya adalah 0,361. Itu ya bacanya. Jadi responden kita 30. Kemudian taraf signifikan yang dipakai adalah 5%. Maka nilai R tabelnya adalah 0,364. Saya perhatikan dulu ya. 0,361. Oke, sip. Oke, kalau sudah kita kembali lagi ke output SPSS. Gimana cara bacanya? Tadi kita sudah punya R tabel ya. R tabelnya 0,361. Sekarang kita lihat. Ketika kita melihat output seperti ini dari hasil validitas, maka yang dilihat ada dua. Yang pertama kalian lihat Pearson correlation. Oke. Terus yang kedua, kalian perhatikan signifikan tutelnya. Oke, jadi ada dua item di sini yang harus kita perhatiin. Pearson correlation sama signifikan tutel. Nah, Pak kan di sini banyak. Yang dilihat di mana? Lihat yang jumlah. Oke, perhatikannya jumlah. Oke, untuk P1, Pearson correlation-nya berapa? 0,531. Ini yang punya saya ya. 0,531. Terus signifikan tutelnya berapa? 0,000. Oke. Cara mengetahui dia valid atau tidak gimana caranya? Kalian tinggal bandingin Pearson correlation. Pearson correlation sama nilai R tabel. Tinggal bandingin. Oke, rule-nya. Oke, silakan kalian catat ya. Rules validitas. Ya, rules validitas. Jika R hitung ini yang Pearson correlation ini adalah R hitung. Jika R hitung lebih besar dari
R tabel, maka valid. Oke, jika R hitung kurang dari R tabel, maka tidak valid. Oke, itu cara ngeceknya. Itu rules yang pertama. Rules pertama bilang, jika R hitung lebih dari R tabel, maka valid. Kalau kurang, berarti dia tidak valid. Itu yang pertama, cara ngelihatnya. Untuk yang cara kedua, gimana cara lihatnya? Kalian bisa lihat kayak gini. Jika nilai signifikan to tell kurang dari 0,05, 0,05 itu 5%, 0,05, maka valid. Oke, jadi kalian bisa lihatnya dua sisi. Jadi kalian bisa lihat dari signifikan to tell atau pakai R hitung. Kalau pakai R hitung berarti jika lebih besar daripada R tabel maka valid. Jika dia kurang berarti tidak valid. Kalau pakai nilai to tell-nya, kalau kurang dari 0,05 maka valid. Kalau misalnya lebih, dia tidak valid. Ya. Ya gitu. Jadi ada rules untuk validitas. Nah, sekarang kita tinggal lihat. Tadi R tabelnya adalah 0,361. Sekarang kita lihat di sini untuk item pertama, P1 ya.